sakitnya hati ini jika dibiarkan dia bisa semakin parah. Tapi semakin parahnya penyakit ini bisa juga tidak disadari oleh pemiliknya. Nah, bahkan bisa jadi ketika kita menyadarinya ternyata sudah mati. Karena salah satu tanda ya atau pertanda hati tersebut sakit adalah dia tidak bisa merasakan sakitnya bermaksiat. Itu yang pertama ya. Jadi udah maksiat itu dianggap sesuatu yang mengalir begitu saja, lumrah begitu saja, dan gak ada rasanya gitu, gak ada rasa nyeselnya, itu gak ada. Nah, ini yang kedua nih, yaitu dia tidak bisa merasakan menderitanya berada di dalam kebodohan. Orang-orang yang hatinya mati itu udah pasti bodoh. Tapi kalau orang bodoh belum tentu hatinya mati, belum tentu. Ya, kalau kita bodoh terus kita belajar udah pasti hati kita sehat ya. Karena kita berkenan ya. Kita mencari solusi, mencari kesembuhan ya. Ya, tapi ada orang-orang yang nggak tahu dengan pertanda tadi, yang dua tadi, maka akidahnya sesat. Akidah yang seperti apa yang sesat? Ya kan? Berarti kan orang-orang yang bodoh merasa dirinya bodoh, maka dia harusnya mencari tahu gimana sih SOP yang benernya gitu. Nah, dia cari tahu, maka dia pasti belajar ya. Nah, maka dari itu orang-orang yang hatinya sakit atau bahkan mati ketika dia bodoh, dia tidak mencari ilmu. Nah, kalau kita yang semakin belajar merasa semakin bodoh, nah itu berarti ciri-ciri hatinya sehat. Merasa semakin belajar semakin cerdas, semakin pintar, ada kekhawatiran orang ini nggak mau belajar lagi, nggak mau nambah ilmu lagi, maka hatinya sakit atau bahkan mati. Hati yang hidup pasti tersiksa apabila melakukan perbuatan buruk. Jadi pasti perbuatan yang baik-baik juga. Terkadang seorang yang memiliki hati yang sakit dapat merasakan penyakitnya, tapi dia di sisi lain dia nggak tahan ya, ibaratnya kalau dianalogikan dia nggak tahan harus merasakan pahitnya obat penawar. Akhirnya dia memilih untuk menderita penyakit untuk selamanya. Nauzubillahi min dzalik, teman-teman ya. Ini sudah jelas-jelas lah. Kita di kanan kiri depan belakang kita mungkin menemui orang-orang yang sesungguhnya dia sakit. Ya, kita melihat ada gejala-gejalanya ya, kita lihat bisa terdiagnosa gitu ya. Ya, lantas kita ngobrol pelan-pelan, kita masuk gitu ya. Tapi ternyata orang tersebut tetap ketika kita masuk menyampaikan tentang kebenaran itu rasanya pahit ya. Tapi kewajiban kita untuk saling mengingatkan ya. Jadi di antara tanda-tanda sakitnya hati adalah dia keengganan. Dia enggan mengkonsumsi makanan yang bermanfaat. Dia enggan mengkonsumsi obat-obatan yang menyehatkan. Justru cenderung dia doyannya, senangnya kepada yang mendatangkan mudarat. Dinasehatin, aduh jangan cari duitnya, jangan kayak begitu, itu kan begini, itu kan pembenaran. Padahal ulamanya saja sudah berfatwa. Tapi cari harta yang haram-haram senangnya, yang mendatangkan mudarat ya. Nah, maka dari itu salah satu bentuk nutrisi itu kan adalah kita mencari ilmu ya kan, ikut kajian, menambah kapasitas diri ya. Hati yang sehat selalu mengutamakan makanan yang bermanfaat, nutrisi yang bermanfaat daripada racun yang mematikan. Makanan yang terbaik apa sih? Makanan yang paling sehat dari yang paling sehat adalah keimanan. Obat yang terbaik adalah Quran. Obat hati ya. Kadang-kadang obat penyakit fisik juga dengan Quran sembuh ya. Kadang-kadang ya. Tanda sehatnya hati adalah kepergiannya dari dunia dan menuju kepada negeri akhirat. Di sana karena di akhirat dia akan tinggal, di akhirat dia seakan-akan sudah menjadi penghuninya walaupun dia masih hidup di dunia seolah-olah gitu ya. Dia merasa seolah-olah sudah hidup di negeri akhirat. Maka kehadirannya di dunia ini ibaratnya orang asing. Maka Abdullah bin Umar, beliau mendengar Rasulullah berkata, kun fid dunya, jadi di dunia ini ka'annaka gharib, artinya kamu berlaku seperti orang asing. Gharib itu kan orang asing. Au abiru sabil, atau orang yang sabil, orang yang dalam perjalanan. Maka artinya di dunia ini hendaklah kamu berlaku seperti orang asing atau orang-orang yang lewat. Nah, jadi hati kita adanya di mana? Di negeri akhirat. Kita ini penduduk mana? Penduduk negeri akhirat. Masya Allah. Maka tanda sehatnya hati selalu mengingatkan kepada si empunya. Contoh ya, mau di waktu sepertiga malam ada sebuah tanda kutip ya, sebuah bagian di dalam diri kita yang berkata begini kepada kita, bangun cepet, waktunya tahajud, ayo bangun gitu. Dia ngedorong. Tapi di sisi lain juga ada yang ngomong begini, aduh nanti dululah 5 menit lagi ya. Nah, itulah hati ya. Hati itu kalau hati itu bisa bicara dong, Mbah. Iya bisa, dia punya kesadarannya sendiri. Karena hati yang sehat dia selalu mengingatkan kepada tuannya agar tuannya ini mau kembali ke jalan Allah. Dia akan menyuruh tuannya untuk tunduk dan bergantung kepada Allah, seperti bergantungnya seseorang yang mencinta kepada yang dicintainya. Yang dicintainya Allah ya dia akan mencinta, dia akan bergantung kepada Allah. Kalau yang dicintainya dunia, maka dia akan mencinta dunia dan bergantungnya juga kepada dunia.
Ya, karena hati dengan kesadarannya sendiri dia akan mengajak, dia akan menyuruh kita, ayo sana berangkat kajian. Di sisi lain, aduh hari ini libur dulu deh. Nah, yang mana yang Anda pilih? Kecintaannya mau yang kemana nih? Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang punya sakit itu dia cenderung memilih kepada jalan yang mudorot, ya, cenderung yang duniawi, meninggalkan majelis ilmu demi kenaikan jabatan di kantor misalkan. Ya, mengejar dunianya, condong kepada dunianya, berarti dia mencintai dunianya. Masya Allah. Tanda sehatnya hati juga jika si empunya hati, ya, orangnya dia ketinggalan atau tidak sempat melaksanakan wirid, misalnya zikir pagi petang gitu. Dia misalnya dalam perjalanan atau dalam sebuah acara event sehingga dia tidak sempat zikir pagi petang atau tidak sempat menjalankan suatu ibadah yang biasa rutin dia jalankan gitu ya. Maka dia akan merasa sakit, tersiksa, melebihi orang kaya yang kehilangan harta.